Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah presentasi, yaitu perencanaan sistem instrumentasi elektronika untuk pengukuran cahaya. Nama yang pertama, untuk hormat Bapak Nurlain Syam, SPD DIPD, dan teman-teman sekalian. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama Amelia Putri sebagai pemateri pertama, yang kedua Firdawati, yang ketiga Andi Farsha. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, pertama-tama kita akan membahas mengenai prinsip dasar dari alat yang akan kita buat, yaitu dalam perencanaan sistem instrumentasi elektronika untuk pengukuran cahaya. Prinsip dasarnya adalah mengubah energi optik dari cahaya menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Hal pertama yang dilakukan adalah mendeteksi cahaya menggunakan sensor cahaya yang sensitif untuk memastikan sensitivitas yang optimal. Sinyal listrik dari sensor sering memerlukan penguatan. Setelah itu, sinyal analog yang dihasilkan perlu dikonversi menjadi format digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler ataupun komputer. Ini dilakukan oleh konverter analog digital atau ADC. Terakhir, data digital dihasilkan dapat diproses oleh mikrokontroler ataupun komputer untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang cahaya yang diukur. Mungkin itu prinsip dasar dari alat yang akan kami buat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Firdawati. Ini saya persilakan. Terima kasih kepada moderator karena baik, ada komponennya. Yang pertama, Arduino adalah salah satu varian paling populer dari platform Arduino. Ini merupakan board mikrokontroler yang menggunakan chip Atmega 3286, menawarkan kombinasi sempurna antara fungsionalitas dan kemudahan pengguna. Dengan 14 pin digital input-output, 6 bit analog input, koneksi USB dan memori yang cukup untuk sebagian besar proyek, Arduino belum menjadi pilihan ideal bagi pemula maupun pengembang berpengalaman. Board ini beroperasi pada tegangan 5 dan memiliki clock speed 16 MHz, memberikan kinerja yang memadai untuk berbagai aplikasi. Dimensinya yang besar sekitar 66,6 kali 53,4 mm, membuatnya mudah diintegrasikan ke dalam berbagai proyek. Kedua yaitu LDR sensor. LDR atau line dependent resistor atau resistor, tergantung cahaya adalah sebuah komponen elektronika yang resistansinya berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengelilinginya. Prinsip kerja: LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadmium sulfida atau CdS atau kadmium selenida CdS. Saat cahaya mengenai permukaan LDR, foton dari cahaya akan membuat elektron pada semikonduktor menjadi elektron bebas. Semakin banyak cahaya, semakin banyak elektron bebas yang dihasilkan, sehingga resistansi LDR akan menurun. Ketiga, resistor 10K. Resistor 10K adalah salah satu jenis resistor yang umum digunakan dalam rangkaian elektronika. Nilai resistansi resistor 10K memiliki nilai resistansi sebesar 10.000 ohm
Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Antifar saat ini saya persilakan. Selanjutnya lampu LED 3 volt. Lampu LED 3 volt adalah jenis lampu yang menggunakan red atau LED sebagai sumber cahaya yang dioperasikan dengan tegangan 3 volt. Digunakan sebagai lampu indikator pada perangkat elektronik. Selanjutnya breadboard juga dikenal sebagai papan protoboard adalah perangkat yang digunakan untuk membuat sirkuit elektronik. Sementara tanpa penelitian seperti dari papan plastik dengan banyak lubang kecil, breadboard memberikan komponen elektronik dan kalung untuk menyusun dan dihubungkan selanjutnya kabel digunakan dalam sebuah rangkaian dengan tujuan utama untuk menghubungkan komponen elektronik satu dengan yang lainnya. Baik, saya kembalikan oleh moderator. Baik, kepada saudari yang Jari, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Adapun pertanyaan saya bisa kembali dulu pada slide LDR, di mana pada slide ini tadi ada satu kalimat yang masih kurang saya pahami, yaitu foton. Yang ini foton dari cahaya. Foton ini maksudnya foton ini seperti apa, dan alasan Anda memilih LDR sensor dalam proyek yang akan Anda rancang ke depannya. Baik, pertanyaan dari saudari Ina Damaya Arif akan dijawab oleh pemateri kedua. Nanti saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Pertanyaan dari kelompok 3, apa yang dimaksud dengan foton dan saya mengapa menggunakan sensor LDR? Foton adalah partikel dasar dari cahaya yang memiliki sifat ganda sebagai gelombang elektromagnetik dan partikel energi. Foton ini dideteksi oleh sensor LDR, line dependent resistor, karena LDR peka terhadap intensitas cahaya yang mengenainya. Ketika foton cahaya jatuh pada LDR, energi dari foton ini dapat merubah konduktivitas LDR sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan cahaya. Mungkin itu jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana kepada saudari penanya, apakah ingin disanggah atau bagaimana? Terima kasih atas penjelasan dari pemateri kedua. Saya rasa jawaban yang diberikan cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Suci akan dijawab oleh pemateri pertama. Ini saya persilakan. Baik, untuk saudara Suci mohon diperhatikan karena saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Jadi pertanyaannya itu mengapa dalam alat yang akan kami buat ini menggunakan resistor 10K? Itu karena rentang sensitivitas yang sesuai. Maka dari itu kita menggunakan resistor 10K ohm yang memberikan
kecil atau terlalu besar. Maka dari itu kami memilih resistor 10K. Baik, karena saya tidak sudah banding-bandingkan, saya rasa itu sudah cukup dipahami. kepada saudari Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara mengkalibrasi sistem pengukuran cahaya dengan Arduino Uno? Bagaimana cara mengkalibrasi sistem pengukuran cahaya dengan Arduino Uno? Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Wilda Makmira akan dijawab oleh Andi Farsha. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih atas Saya akan menjawab pertanyaan Wilda Makmira, bagaimana cara mengkalibrasikan sistem pengukuran cahaya Arduino Uno. Bagaimana cara mengkalibrasikan sistem pengukuran cahaya dengan Arduino Uno? Untuk mengkalibrasikan sistem sensor cahaya menggunakan Arduino Uno, langkah pertama adalah membuka sensor cahaya seperti LED atau fotodioda ke Arduino Uno dengan koneksi yang cepat, termasuk menggunakan resistor jika diperlukan. Selanjutnya menggunakan fungsi analog rate pada Arduino. Itulah tadi jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana dengan saudari Wilda Makmira? Apakah ada di sana atau bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini yaitu dengan desain yang tepat dan kalibrasi yang baik, sistem ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, membahas petunjuk dalam otomatisasi, optimasi energi dan pengumpulan data yang sangat akurat. Baik, demikianlah presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.